Be smart with Creative TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Dan suatu ketika juga ada seorang dokter yang dikirim dari Kekaisaran Romawi untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Sepanjang dokter ini dihadiahkan ke beliau, Rasulullah, dokter ini tidak pernah mengobati Rasulullah sama sekali. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda tidak pernah sakit sama sekali? Beliau menjawab, kami adalah suatu kaum yang kami tidak akan makan kecuali lapar. Dan juga kami akan berhenti makan sebelum kenyang. Pemirsa sekalian, di sini artinya apa? Bahwa kapasitas lambung kita, kapasitas pencernaan kita sebetulnya sudah punya irama masing-masing, punya ritme masing-masing. Kapan harus makan dan kapan harus berhenti makan. Artinya apa? Dengan makanan itu kalau kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhan aktivitas fisik kita, kebutuhan harian kita, dan juga sesuaikan dengan keadaan kondisi penyakit yang ada misalnya dalam tubuh seseorang, maka insya Allah makan itu akan malah menyehatkan. Ya. Jadi ketika kita makan itu justru akan makin sehat kita. Dan sebagian Rasulullah tidak pernah sakit sama sekali. Ketika ditanya kuncinya apa ya Rasulullah? Kuncinya adalah kami adalah suatu kaum ya. Kami tidak akan makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Jadi makan tiap-tiap orang ada takarannya masing-masing. Ada ritmenya masing-masing. Bahkan waktunya pun ada, tiap orang punya waktu makan yang masing-masing berbeda. Dan suatu di tempat yang lain Rasul mengatakan berpuasalah ketika misalnya kalian akan sehat. Dua-duanya seolah kita ketemu dengan sesuatu yang kontradiktif ya. Rasul menyarankan berpuasa supaya sehat, tapi Rasul juga menyuruh kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Sebetulnya tidak kontradiktif ya. Dengan berpuasa seperti tip-tip yang banyak ada di medsos dikatakan puasa pasti sehat ya. Tidak ada kata dari ulama manapun mengatakan puasa menyakitkan, tidak ada. Karena jamin dari Rasulullah dengan puasa kita akan makin sehat ya. Sebagian tip yang lain sudah disampaikan bahwa berpuasa yang sehat banyak sekali seperti yang disampaikan dengan video-video sebelumnya ya. Cuman ketika kita dalam keadaan jatuh sakit ya, sesuatu kondisi yang tidak tiap orang ya, kita harus mencari ikhtiar yang terbaik ya. Ikhtiar yang paling disunahkan oleh Rasulullah dan juga yang tidak bertentangan dengan dunia medis atau yang lainnya. Sakit apapun ketika kita dalam ibadah tidak menyenangkan dalam ibadah itu sendiri, termasuk berpuasa ya. Jadi ada batasan orang ketika boleh berpuasa, ada batasan orang yang tidak boleh berpuasa ya. Sebagaimana kita ketahui kondisi ginjal kita misalnya ya. Kondisi ginjal kita kalau kita biarkan dalam keadaan istilah kita dalam tanda kutip kekeringan ya dalam sekian waktu ya, tidak ada asupan cairan, tidak ada asupan bentuk nutrisi untuk menyehatkan ginjal. Ketika kondisi ginjal yang sudah sakit, yang sudah meningkat kreatininnya ya, kalau dibiarkan dalam waktu lama dia akan makin memperburuk situasinya, akan meningkatkan kreatininnya ya. Tapi kalau kita minum atau makan yang berlebihan pada kondisi tertentu misalnya sakit jantung ya, maka jantungnya akan makin berat. Beberapa kasus memang ada satu orang yang sakit ginjal ya, berbarengan dengan satu juga ada kelainan jantungnya. Di sini kita harus pandai-pandai menyikapi bagaimana kita harus mengkonsumsi terutama cairan ya. Kalau kita berlebihan kita akan mengganggu fungsi jantung kita bahkan sampai dalam gagal jantung ya. Kalau kita kekurangan cairan maka kita akan jatuh ke kondisi gagal ginjal yang bisa menetap. Disinilah tiap-tiap orang beda-beda. Yang penting adalah ketika kita sedang sakit, usahakan cari pertolongan yang sebenar-benarnya. Jangan menggunakan asumsi-asumsi atau berobat lewat media sosial. Ya, ini sangat berbahaya. Usahakan ke orang yang ahli, bertanyalah kepada ahlinya. Insya Allah dengan bertanya kepada ahli tadi akan diberikan bantuan untuk mencari solusi. Ya, mana yang tepat. Tiap dokter, tiap orang yang ahli kesehatan akan mempertimbangkan banyak faktor memberikan advice atau memutuskan suatu tindakan pengobatan. Dan ini dia akan ditimbang-timbang dengan segala aspeknya ya. Mulai dari aspek nutrisinya, aspek penyakit-penyakit penyerta lainnya maupun faktor-faktor penyakit keturunan atau di dalam keluarganya misalnya akan dipertimbangkan semuanya dan diambil suatu keputusan dengan pengobatan tertentu dengan mempertimbangkan bahwa obat ini paling tepat ya dengan sedikit sekali minimal atau efek sampingnya dan dengan hasil atau potensi yang baik untuk kesehatannya.
Jadi kalau ketika kita sedang sakit atau kita ada suatu ditakdirkan Allah dengan ujian kesehatan yang terganggu, usahakan cari pengobatan yang terbaik-baiknya. Ada yang bertanya, apakah seorang sakit masih boleh berpuasa? Tetap boleh berpuasa dengan kondisi dan syarat tertentu mestinya ya. Dokter akan menentukan. Ketika kita tidak bisa memutuskan bahwa ini boleh puasa, tidak, silakan bertanya kepada ahli kesehatan ya, ahli medis atau dokter ya. Ada beberapa syarat-syarat kondisi kesehatan yang memang tidak boleh berpuasa ya, dengan udzur tertentu ya, dengan halangan tertentu. Memang kalau dengan berpuasa mungkin berat sakitnya malah menjerumuskan diri dalam suatu kebinasaan, katakanlah, itu juga tidak disarankan untuk berpuasa. Namun ketika kita tidak ada halangan yang kuat, tidak ada udzur yang kuat dari si medis ya, silakan berpuasa, akan menyehatkan buat kesehatan kita, akan makin mempertinggi imunitas kita, akan meningkatkan kekebalan dalam tubuh kita. Sekali lagi, mari kita jaga kondisi kesehatan kita dan keluarga, usahakan cari pertolongan yang sebijak mungkin ya, jangan mencari pertolongan yang pada tempat yang tidak tepat. Mungkin demikian sedikit tip yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.